Untuk menghindari lah untuk diri sendiri, barangkali kalau ketemu dengan cowok yang kayak gitu ya, mohon maaf saya membatasi diri untuk laki-laki yang seperti itu. Cut off gitu. Luar biasa sekali, dan di sini kita bakalan bahas tentang kanker nih, karena memperingati Hari Kanker Sedunia pada tanggal 4 Februari 2024. Akan jadi kan Ibu, mungkin saya mewakili wanita-wanita di seluruh dunia tentang seluruh dunia, Luas banget, seluruh luas. dunia. Seluruh dunia ini. ya kan ini kan tentang kanker Boleh, sedunia. boleh. Ya. Sebelum kita mengedukasi orang lain, memberikan sosialisasi kepada orang lain, kenapa kita Edukasi tidak lah mulai diri dulu dari diri sendiri. sendiri? Betul banget, betul. Ya, Tapi jangan sampai terkecoh, jangan mentang-mentang ya saya sudah vaksin, mau apa saja bebas ini. Jangan sampai terkecoh karena sudah vaksin jadi bebas mau melakukan hal-hal yang negatif ya sana sini, atau bahasanya jajan sana sini. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi tiga hal itu yang mesti kita perhatikan. Hai Sobat PPK, selamat datang di Bicara Replika, Remaja Peduli Kesehatan. Dan sekarang kita sudah berada dengan para tamu undangan yang dimana sangat-sangat keren dan luar biasa sekali, dan di sini kita bakalan bahas tentang kanker nih, karena memperingati Hari Kanker Sedunia pada tanggal 4 Februari 2024. Dan di sini kita bukan hanya membahas tentang kanker secara umum saja, tapi juga kita bakalan bahas lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, yang dimana kita akan bahas tentang kanker serviks nih. Nah, kanker serviks ini kita akan tanya-tanya tentang bagaimana gejalanya, faktor resikonya atau determinannya. Kita pokoknya bakalan tanya-tanya semuanya. Dan di sini saya ingin memperkenalkan dulu tamu undangan yang sudah hadir tentunya. Ada Ibu Ulfa Aulia SKM MKes, yang dimana Ibu Ulfa ini adalah dosen kesehatan masyarakat ya, dosen kesehatan masyarakat Universitas Negeri Gorontalo, dan tentunya di sini ada dua mahasiswa Kesmas yang dimana salah satunya ini adalah Duta Genre juga nih, ada Kak Hefsi dan ada Kak Tiara juga perwakilan dari Hima Kesmas yang adalah sekretaris bidang penelitian dan pengembangan. Iya, benar sekali. Oke, langsung aja kita bakalan bahas tentang kanker serviks, dan sebelum itu kita bakalan tanya dulu ya bagaimana kanker secara umum dulu ya. Jadi mungkin dari Ibu Ulfa sendiri, apa sih kanker secara umum nih? Oke, baik. Jadi kanker itu secara umum merupakan sel yang abnormal yang membelah diri secara tidak terkendali dan akhirnya itu merusak jaringan-jaringan di sekitarnya. Gitu. Jadi secara umum itu definisi dari kanker. Berarti menyerang sel-sel kalau lebih Ya, umum. jadi secara umum sel-sel itu yang memang sel-sel tubuh kita membelah setiap saat ya untuk mengganti sel yang rusak. Tapi kanker itu proses pembelahannya terlalu cepat gitu, sehingga jaringan di sekitarnya dia rusak. Gitu. Jadi itu pengertian dari kanker secara umumnya. Secara umum. Nah, tapi di sini kita bakalan bahas tentang yang lebih spesifiknya, yang lebih dalamnya, yang dimana itu adalah kanker serviks ya. Ini kalau bicara tentang kanker serviks ya agak sensitif, apalagi di sini ada laki-laki, saya dengan Kak Hefsi. Mungkin ada Suci, Ibu Ulfa sama Kak Tiara, mungkin biasa aja kalau bisa bicara tentang kanker serviks, karena serviks berhubungan dengan wanita. Kalau laki-laki kan ya nggak punya serviks. Iya. Iya, terus di sini karena kita bahas tentang kanker serviks mungkin agak lebih sensitif, jadi mohon maaf jika kalau saya dan Kak Hefsi mungkin menyebut hal-hal yang tidak seharusnya disebut ya, jadi mohon dimaafkan. Kalau bicara tentang kanker serviks itu sendiri, Bu, apa sih kanker serviks itu? Nah, kalau kanker serviks ya berangkat dari definisi kanker tadi bahwa pembelahan sel tubuh yang secara abnormal. Kalau kanker serviks, proses itu terjadi di daerah serviks. Gitu. Jadi proses pembelahan sel yang abnormal yang terlalu cepat itu terjadinya di daerah serviks. Makanya dikatakan kanker serviks. Gitu. Berarti dia lebih berfokus pada serviksnya. Berfokus kepada di mana tempat sel itu membelahnya. Gitu. Di daerah serviks berarti ya kalau konteksnya kanker serviks. Seperti itu. Mungkin Suci ada yang ingin ditanyakan tentang kanker serviks? Ya kan jadi kan Ibu, mungkin saya mewakili wanita-wanita di seluruh dunia tentang seluruh dunia. Luas banget, luas. Seluruh dunia ini. ya kan ini kan tentang
Boleh, boleh. Ya. Jadi seluruh Boleh. Nah, jadi penyebab kanker serviks itu apa kira-kira Ibu? Nah, jadi tadi kalau MC-nya ngomong mewakili perempuan di dunia, saya rasa benar ya. Karena mungkin banyak perempuan yang tidak tahu apa yang menyebabkan kanker serviks ini. Iya, betul Jadi sekali. berdasarkan hasil penelitian, yang menyebabkan kanker serviks yang paling banyak terjadi itu adalah virus. Namanya virus HPV, atau Human Papilloma Virus. Itu meskipun mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan atau menjadi faktor resiko, tapi paling banyak hingga saat ini yang disebabkan oleh si virus HPV ini. Berarti karena penyebabnya virus, berarti ini termasuk penyakit menular. Ya, bisa berpindah atau menular terutama melalui hubungan seksual. Jadi paling besar kemungkinan terkena kanker serviks itu karena hubungan seksual. Iya, kalau penyebabnya si virus. Iya. Virus itu. Jadi, kalau KFC sendiri, ya, KFC di sini adalah kebetulan KFC adalah duta genre Provinsi Gorontalo. Nah, sebagai duta genre nih, kita bakalan nanya tentang sebagai duta genre, bukan sebagai mahasiswa. Oke, aduh, berat banget ya. Kalau sebagai duta genre sendiri, itu punya perhatian nggak tentang kanker serviks itu sendiri? Oke, kalau dari saya sendiri itu berdasarkan saya tahu ya teman-teman. Jadi kanker ini spesifiknya kanker serviks ini mungkin kalau dari saya itu mungkin disebabkan oleh dua faktor nih. Saya bedakan dua faktor. Yang pertama dari faktor internal dan juga dari faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri itu seperti yang dikatakan oleh Ibu tadi, yaitu ada HPV ya, HPV, Iya. Human Papilloma Virus. Iya. Nah, HPV ini kan terdiri dari berbagai macam tipe ya Bu, ada sekitaran 130-an lebih tipe, dan khususnya ada 4 tipe yang menjurus ke penyakit kelamin, dan 2 tipe utama yang menjadi fokus ataupun faktor utama dari kanker serviks ini. Mungkin ada tipe 16 dan juga tipe 18. Ya Bu. Ya, jadi 2 tipe ini mungkin menjadi faktor utama dari kanker serviks tersebut. Kemudian faktor internal selanjutnya adalah siapa nih mungkin perempuan atau remaja perempuan yang sudah mengenal namanya rokok. Ya, betul jadi, sekali. Kalau berbicara tentang rokok ya, itu bukan hanya menyerang remaja laki-laki, tetapi remaja perempuan faktanya di lapangan sudah banyak juga yang merokok. Ya, seumpama kalau kita berbicara tentang kanker serviks pasti hubungannya perempuan. Kalau kita berbicara tentang rokok pasti hubungannya laki-laki. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Jadi fakta di lapangan tidak seperti itu. Jadi merokok ini juga dapat menjadi salah satu faktor ya dalam menyebabkan penyakit ataupun sakit kanker serviks ini. Kenapa merokok? Karena kita tahu bersama bahwasanya kandungan dalam rokok ini tentu berbahaya bagi tubuh. Ya, ada nikotin ya. Iya, jadi mungkin ada kandungan yang dibawa dan disebarkan di seluruh tubuh itu melalui darah ya teman-teman, sehingganya dapat menyebabkan kekebalan tubuh kita ini dapat turun. Jadi berbagai macam penyakit itu dapat masuk dengan mudah, terutama kanker nih. Nah, kemudian ada namanya siapa nih teman-teman perempuan yang masih suka pakai pakaian yang ketat. Ayo. Nah, Takut banget iya, jadi saya juga baru tahu, wah ternyata pakaian ketat ini bisa menjadi faktor ya untuk terjadinya kanker, karena vagina itu kan memiliki mikroorganismenya kan, dan ketika vagina itu, ketika perempuan menggunakan pakaian yang ketat, tentunya suhu ataupun udara di vagina kan pasti akan panas ataupun akan berubah kan, sehingganya mungkin ada ketimpangan antara mikroorganisme ini sehingga akan menyebabkan yang namanya kanker serviks. Kemudian faktor eksternalnya apa? Nah, setelah saya pelajari ya Bu ya, ternyata usia saat melakukan hubungan seks pertama kali itu menjadi salah satu faktor ya pengaruh ketika kita mengenal namanya kanker serviks. Walaupun yang kita tahu bahwasannya fungsi reproduksi kita itu berfungsi ketika sudah mengalami menstruasi bagi perempuan, mengalami mimpi basah bagi laki-laki ya. Tetapi ternyata usia saat melakukan hubungan seksual ini juga berpengaruh. Teman-teman pasti kalau di genre nih ya, kalau di genre itu kita kenalnya kita belum boleh kata-kata belum boleh. Karena masih musim kampanye. Sorry. Kalau di kami itu ya Bu, ada tagline namanya 2125 itu keren. Nah, 2125 tuh 21 usia untuk menikah laki-laki untuk perempuan dan 25 menikah untuk laki-laki. Ya, kenapa 2125? Karena di saat umur begitu perempuan sudah siap untuk menikah, sudah siap secara fisik, mental, sosial, karena melakukan hubungan seksual ini tidak hanya siap secara fisik, tapi juga harus siap secara mental. Karena dia harus melakukan hubungan seksual secara sadar, ya.
Kemudian ada yang namanya seks bebas. Ya, betul sekali. Ini dia juga menjadi salah satu faktor eksternal dari terjadinya kanker serviks. Kenapa? Karena gonta-ganti pasangan ini dapat menyebabkan penyakit ya. Dan faktanya ya, laki-laki bisa berperan dalam menyebarkan kanker serviks ini. Karena kenapa? Ketika laki-laki berhubungan dengan seorang yang terkena kanker serviks, maka ataupun kita kenal kerja-kerja seks komersial kan, kita nggak tahu nih, apakah orang yang berhubungan dengan kita ini bersih atau tidak? Apakah orang yang berhubungan dengan kita ini menjaga pola hidupnya atau tidak? Kan kita tidak tahu itu. Maka dari itu seks bebas ini menjadi salah satu faktor eksternal nih, karena dia menularkan virusnya ini dari orang lain menuju orang terdekatnya ya. Sayang banget tuh ketika mungkin suami ataupun pacar kita yang gonta-ganti pasangan, yang gonta-ganti sini sana sini, kan takut banget nih. Jadi harus perhatikan nih buat ciwi-ciwi ya, harus perhatikan nih. Pintar-pintar memilih cowok. Iya, karena jangan salah. Iya. Cowoknya juga Cowoknya harus juga harus jaga pintar-pintar. Nah, itu dia. Bukan hanya cewek. Benar Iya. banget betul. tuh. Jadi sekiranya itu dari saya, Kak. Jadi kelihatan kayak Kak Tiara juga kayak ngerti banget tentang genre ini ada apa nih? Kak Tiara ini juga merupakan bagian dari duta genre. Iya. Oke, jadi karena seperti yang dijelaskan tadi tentang apa itu kanker serviks kalau sebagai duta genre, mungkin langkah-langkah apa yang bisa dilakukan sebagai duta genre nih untuk mencegah ataupun menanggapi tentang kanker serviks ini. Oke. Kalau dari saya sendiri, langkah yang paling tepat kita ambil nih, itulah dari diri kita sendiri dulu. Ya, benar banget kan? Jadi sebelum kita mengedukasi orang lain, memberikan sosialisasi kepada orang lain, kenapa kita tidak mulai dulu dari diri sendiri? Betul banget, betul. Ya, menanamkan yang pertama itu komitmen. Nah, komitmen apa nih? Komitmen untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, komitmen untuk menjaga kesetiaan ya. Harus menjaga kalau misalnya berbicara tentang anak genre tuh, hanya anak genre itu harus setia deh. Iya, jadi Kalau kalau sini setia nggak? Iya, kalau misalnya cewek-cewek ini butuh yang setia, mungkin bisa kalau Baru di sini aja nih. Baru di sini aja. Aduh. Bahaya nih, bahaya. Skip. Ini edukasi ya untuk teman-teman. Jadi kembali lagi ke topik. Yang pertama kita harus komitmen dulu, komitmen kepada diri sendiri untuk menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, tidak merokok, menggunakan pakaian-pakaian yang mungkin bersih dan nyaman ya untuk diri kita sendiri. Kemudian kita harus menjaga kesetiaan dengan antar pasangan nih ya. Jadi itu juga sangat penting ya teman-teman. Kemudian kalau di genre itu ada namanya triad KRR. Iya, benar sekali. Apa tuh, Kak? Di salam-salam genre itu Iya, mungkin itu tuh ada artinya iya, gitu ada loh. artinya. Cuman Jadi sekarang salam genre kita- itu bukan sembarang salam, Iya, ada benar artinya banget. gitu. Jadi kita Jadi sekarang- mungkin bisa nggak bisa KFC kan salam genre itu bentuknya 3 jari. Iya 3 jari, ya, Nah. 3 jari ya, jadi Iya, 3 tiga jari. jari. Kan Sensor. cuman belum Iya. bisa ya, masih disensor. 3 jari. Jadi 3 jari. Nah 3 jari ini tandanya apa? Ya 3 jari ini adalah untuk meniadakan 3 masalah utama pada remaja. Iya. Apa aja tuh? Yang pertama seks bebas, kemudian adalah pernikahan Pernikahan dini, dini. dan selanjutnya adalah Nafsa. nafsa. Nah jadi ketiga hal ini mungkin akan menjaga kita, khususnya para remaja, dari masalah-masalah yang akan mungkin lebih dalam lagi nih, seperti kanker. Jadi dari 3 hal utama yang kita tiadakan ini akan membantu kita ke usaha preventif menjaga Iya, diri kita bener dari banget. masalah-masalah atau penyakit lainnya. Itu Kak dari saya. Iya, berarti harus mulai dari diri sendiri. Iya, dulu. dari diri sendiri Apalagi dulu. kita sebagai orang preventif, Nah, ya, bukan orang kuratif, berarti Iya. kita harus mulai dari diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Nah, kita kembali ke Ibu Ulfa nih. Kalau kita bakalan bicara tentang gejala kanker serviks. Gejala kanker serviks itu apa tuh, Bu? Nah, ini yang agak sulit sebenarnya untuk mengidentifikasi gejala kanker serviks karena pada stadium awal itu nyaris tidak ada gejala. Gejalanya akan muncul itu kalau sudah stadium lanjut 3 atau 4. Gitu. Sayangnya di stadium itu kalau sudah sampai pada tahap itu susah sekali untuk disembuhkan. Bahkan kemungkinan untuk mampu survive itu sangat kecil. Kalau seandainya terdeteksi dari stadium awal, itu kemungkinan untuk sembuh bisa sampai 90% sembuh total ya. Dan gejalanya, misalnya kalau sudah sampai di stadium 3 atau 4, pada umumnya ya yang terjadi adanya pendarahan untuk perempuan ya. Adanya pendarahan atau keluarnya cairan darah di luar siklus haid. Kemudian keputihan yang tidak normal. Yang mulai bau kali Bu ya. Berbau, terus warnanya sudah berubah mungkin Iya, ya. benar. Kalau warnanya sudah berubah itu harusnya sudah warning ya Iya. untuk perempuan, harusnya sudah memeriksakan diri. Kemudian ada rasa nyeri
di panggul atau mohon maaf di daerah kewanitaan, kemudian keluar nanah itu beberapa gejala, itu sudah stadium lanjut, sayangnya seperti itu, gejalanya baru nampak saat di stadium lanjut gitu, jadi ya seperti itu untuk. Terus kalau nggak salah nih Bu, kan penyakit di kewanitaan tuh hampir-hampir sama ya Bu gejalanya. Jadi mungkin kalau untuk mendeteksi penyakit kanker itu sendiri agak-agak gimana ya? Dibedakan itu tadi seperti kata siapa tadi? Tiara. Seperti kata Tiara, beberapa gejalanya itu hampir Hampir sama dengan mirip. penyakit menular Iya, seksual yang benar. lain. Gitu. Jadi kita tidak bisa memvonis diri sendiri, wah saya ini ada keluar cairan, jangan-jangan saya kena kanker. Aduh, nggak boleh ya, self diagnosis ya. Kalau misalkan sudah ada gejala seperti itu, jangan ditunda, silakan langsung ke dokter untuk memeriksakan diri. Ini berlaku untuk perempuan dan laki-laki ya. Apapun masalah organ reproduksi yang kalian alami, jangan menunda-nunda untuk pergi ke fasilitas pelayanan kesehatan. Biasanya ya alasannya orang mau menunda itu karena malu. Iya, mungkin dia berpikir kalau perempuan ya, jangan-jangan nanti dokternya laki-laki atau perawatnya yang laki-laki. Begitu juga yang laki-laki, jangan-jangan dokternya perempuan, perawatnya perempuan. Betul. Jadi merasa sungkan, gitu, menganggap enteng gejalanya, sehingga berlanjut terus, kankernya kan bisa menyebar. Ya kan? Akhirnya semakin sulit untuk ditangani. Seperti itu. Jadi saat ada gejala apapun itu, jangan memvonis diri sendiri, saya akan kena ini. Kalau sudah kena mental kan biasanya sudah stres. Mulai overthinking. Cari sendiri di Google. Oh, gejalanya kanker serviks seperti ini, dan Padahal saya sudah belum kena, tentu itu kanker belum tentu, dia serviks. sudah kena mental di Betul. luar, jadi stres, imunnya turun, semakin parah lah penyakitnya, ya kan? Jadi ya sebaiknya langsung periksakan ke dokter. Seperti itu. Biasanya juga orang-orang menganggap kalau penyakit yang berhubungan tentang area-area sensitif itu jadi aib gitu. Jadi orang malu buat konsultasi ke pelayanan kesehatan. Salah satu alasannya juga untuk malu datang ke fasilitas kesehatan ya, karena dianggap penyakit aib gitu. Ini kena kanker serviks atau mungkin penyakit menular seksual lainnya ya. karena sering berhubungan. Karena, sering maaf ya berzina Iya. gitu. Atau sering gonta-ganti pasangan. Iya. Seperti itu. Jadi itu salah satu paradigma yang mesti dihapus gitu, karena kasihan si penderitanya. Gara-gara telat penanganan akhirnya ya bisa mengancam nyawanya gitu. Jadi nggak boleh self diagnosis. Jangan. Biar nggak stres sendiri. Akhirnya penyakit dari stres itu jadi dia kayak penyakit karena stres, bukan karena penyakitnya sendiri, malah karena penyakit stres itu jadi penyakitnya malah mengganas karena stres kan. Betul, karena imunnya turun. Jadi imunnya turun. Tapi Bu, di beberapa juga tuh biasanya ada pasien itu yang enggan memeriksakan dirinya ke dokter karena dia sendiri takut gitu loh. Dia tidak siap akan apa yang akan dikatakan. Aduh, kita ini tidak siap apa yang dokter bilang ke kita. Jadi gitu, mungkin dia butuh kesiapan mentalnya dulu untuk datang ke dokter. Jadi ketika dokter memvonis ternyata ini itu kanker serviks nih. Jadi mulai berlapang dada. Jadi beban pikiran. Pernah kejadian itu memang bukan kanker serviks. Penyakit lain. Masalah reproduksi juga. Dia tidak mau pergi ke dokter, alasannya Takut. kalau dokter vonis penyakit A, saya akan mati hari itu. Dia bilang begitu kan, saya akan mati hari itu karena sudah shock duluan, stres, bawa pikiran, akhirnya mempengaruhi imunitasnya. Padahal sebaiknya sampai tidak bisa tidur, sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter supaya semakin cepat kita memeriksakan diri, semakin tepat penanganannya dan semakin mudah untuk diatasi masalahnya. Betul banget. Memang betul kata temannya tadi, sudah kena mental di luar. Gitu. Karena itu self diagnosis. Harus mempersiapkan mental juga memang. Kalau misalkan sudah ada gejala-gejalanya ya harus kita siapkan mental, siapkan diri. Gitu. Jadi kalau bicara tentang kanker serviks ya Ibu, ini kayak kanker serviks itu kan pada perempuan nih biasanya. Tapi kalau soal laki-laki kan pasti virus itu tidak mengenal jenis kelamin. Benar banget. Jadi orang ini laki-laki, nggak boleh didekati. Saya perempuan, ya nggak boleh. Jadi karena virus ini tidak melihat jenis kelamin dari manusia itu sendiri, jadi apakah
kanker serviks ini itu dapat terkena juga atau dapat menyerang pada laki-laki gitu? Kalau mau dibilang kanker servisnya mau kena laki-laki kayaknya tidak ya, karena Iya, laki-laki nggak punya serviks. Iya. Kalau virusnya Betul. iya bisa. Gitu. HPV bisa menular ke laki-laki Laki-laki, melalui proses perempuan. hubungan Iya. intim. Iya, gitu. benar. Dan bisa beresiko menderita kanker juga, tapi namanya bukan kanker serviks. Gitu. Kankernya mohon maaf ya, kanker penis mungkin. Kemudian untuk HPV itu pada pria lebih cepat bukan lebih cepat. Resikonya lebih rendah daripada pada perempuan. Nah, pada wanita. Jadi biasanya kalau laki-laki sudah terinfeksi itu bisa sembuh dengan sendirinya. Gitu. Tapi untuk Perempuan. bukan untuk laki-laki, untuk masalah yang lebih lanjut ya mungkin terlalu banyak terinfeksinya ya bisa menyebabkan kutil kelamin hingga kanker. Seperti itu. Jadi kalau kanker serviks ini juga penyebab utamanya itu kan pernikahan dini juga Ya, merupakan faktor besar gitu. Jadi kalau berbicara tentang pernikahan dini, mungkin KFC sekarang kita bakalan tanya tentang pernikahan dini sebagai duta genre nih. Belum mahasiswa jadi kita tanya dulu. Bicara sebagai duta genre. Kalau tanggapan sendiri tentang pernikahan dini itu punya dampak besar nggak sama kanker serviks ini sendiri? Oke. Jadi mungkin kita ke pernikahan dini dulu ya teman-teman. Jadi pernikahan dini ini kalau boleh dibilang ya, ini merupakan salah satu tindakan yang kayaknya ada dampaknya, besar dampaknya. Dampaknya lebih ke dampak yang negatif nih. Karena pernikahan ini tidak semudah membolak-balikan telapak tangan ya. Karena kita akan menghidupi istri, menghidupi anak ya. Dan juga kalau di kami itu ada namanya 10 dimensi kesiapan berkeluarga. Jadi ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dahulu sebelum kita menikah, terutama fisik dan juga reproduksi juga masuk tuh di situ. Nah, kenapa? Jadi sebelum kita menikah tuh kita harus tahu dulu apakah fisik kita sudah siap belum untuk mengandung, untuk melahirkan. Apakah fisik kita sudah siap tidak dalam menghadapi tantangan dan rintangan yang ada di depan nanti ketika kita sudah menikah ya. Kemudian pernikahan dini ini ya, betul pernikahan di bawah usia 17 tahun ya, teman-teman itu sangat berisiko besar ya, terkena kanker serviks, bahkan juga terkena stunting ya. Jadi tapi kita fokus ke kanker serviksnya dulu. Nah, karena tadi seperti saya katakan tadi bahwasanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga itu kan berpengaruh ya. Jadi ketika kita menikah di usia yang belum cukup, tentunya itu akan memiliki dampak negatif untuk perempuan khususnya ya. Karena rahimnya mungkin ya Bu ya, mungkin maaf juga vaginanya juga ya Bu ya, itu belum siap untuk melakukan hubungan tersebut ya. Makanya pernikahan dini ini bisa dikatakan lagi-lagi sangat berdampak besar gitu. Mungkin ada sebagai perempuan nih Kak Suci yang sudah mendeklarasikan mewakili perempuan seluruh dunia. Takut banget ya. Mungkin bisa ada pertanyaan tentang kanker serviks ini. Jadi kan sebelum kita terkena kanker serviks pasti ada faktor resikonya ya kan Bu? Kira-kira faktor resiko terjadinya kanker serviks itu apa aja? Jadi berangkat dari penyebabnya yang paling banyak ya kan tadi virus nih HPV. Nah, faktor resiko penyebarannya ya jelas melalui hubungan suami istri atau hubungan intim itu bisa menyebar. Kemudian ada faktor lain sebenarnya selain hubungan suami istri ya. Ada rokok tadi seperti yang temannya katakan, ada rokok, kemudian kebiasaan personal hygiene si cewek-cewek, terutama cewek-cewek yang sudah datang bulan yang malas sekali ganti pembalut, itu kan bisa menyebabkan infeksi berulang gitu ya di maaf ya organ kewanitaannya. Kemudian keputihan juga menjadi faktor resiko. Keputihan yang berulang ya. Di sini dalam artian keputihan yang berulang berubah warna dan bau. Itu yang terpenting. Kemudian keluarnya cairan-cairan tertentu itu juga yang tidak kita kenali ya, harusnya diperiksakan. Kalau memang itu ada infeksi ditangani secepatnya, jangan sampai kejadian itu terus berulang. Itu jangan sampai terus berulang. Jadi ya kurang lebih itu faktor resikonya.
Kan jadi kan Ibu, kita di sini kan maupun perempuan ataupun laki-laki kan pasti nggak ada yang mau nih terkena kanker serviks. Nauzubillah, Siapa amit-amit. yang tahu, ya, amit-amit ya Allah. Jadi gimana Bu cara pencegahan kanker serviks ini? Cara pencegahannya sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama, kenali faktor resikonya. Setelah kita kenali ya hindari, gitu. Hindari faktor resikonya. Kemudian rutin melakukan screening, terutama yang sudah aktif secara seksual. Rutin melakukan screening, bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Selain itu vaksinasi, itu yang paling penting. Tapi jangan sampai terkecoh, jangan mentang-mentang ya saya sudah vaksin, bebas ini, mau apa saja bebas ini. Jangan sampai terkecoh karena sudah vaksin, jadi bebas mau melakukan hal-hal yang negatif ya sana sini, atau bahasanya jajan sana sini. Jadi jangan sampai terkecoh. Jadi 3 hal itu yang mesti kita perhatikan supaya terhindar dari CA cervix. Ya mungkin juga nih Karaman, sebelum kita sebelum menikah Iya benar. dianjurkan untuk sebaiknya memeriksakan diri kita ataupun pasangan kita gitu. Mungkin kita nih bisa memeriksakan diri di mana kayak sih? Iya. Mungkin ini sudah ajang promosi ya. Sudah ajang promosi ya, tapi tidak apa-apa untuk Tidak apa-apa. mitra kerja saya Iya. di BKKBN. Iya bener banget. Jadi teman-teman, Jadi kalau sebelum menikah nih ada baiknya kita memeriksakan diri kita dan juga pasangan kita di LC-Mil. Elektronik siap nikah dan hamil. Jadi teman-teman di sini yang udah mau berkeluarga nih Bu, yang udah mau menikah mungkin bisa memeriksakan diri dulu, bisa mengisi data-data kesiapan bagaimana nantinya akan berkeluarga, bagaimana kesiapan fisik juga mental gitu. Jadi secara tidak langsung kita juga dapat mengenal nih pasangan kita lebih dalam gitu. Barangkali ada penyakit apa, mari kita bantu gitu. Jangan malah setelah kita tahu ternyata dia ada kanker serviks. Sudah kita tidak mau nikah dengannya, langsung cari. Oke, aduh, kayaknya mungkin perempuan ada tipe-tipe khusus untuk calon suaminya agar terhindar dari kanker serviks atau gimana nih dari teman-teman perempuan? Iya, kalau aku sendiri nih Iya. KFC. Ya mungkin nauzubillah tidak minta-minta. Ya, bukan. Tidak minta-minta, semoga pasangan saya nanti jauh sekali. Semoga pasangan saya nanti alhamdulillah sehat walafiat. Cuman ya kayaknya mencari yang sepadan juga nih. Iya. Kan gak mungkin yang terkena penyakit, mohon maaf, penyakit organ reproduksi pasti yang tidak jauh-jauh dari orang yang mungkin sering menyepelekan hal-hal yang negatif gitu. Jadi ya untuk menghindari lah, untuk diri sendiri, barangkali kalau ketemu dengan cowok yang kayak gitu ya mohon maaf, saya membatasi diri untuk laki-laki yang seperti itu. Cut off gitu. Kalau dari Kak Suci gimana nih? Kalau dari aku sendiri kan sama seperti yang tadi Ibu dan Kak Hepsi bilang nih, kalau rokok juga itu kan menjadi salah satu faktor. Jadi pastinya mungkin cari laki-laki yang mungkin dia sayang sama dirinya sendiri, yang lebih memperhatikan kesehatan ya. Betul banget, betul. Karena ada anak kesehatan juga ya. Iya, jadi Di harus sini anak masuk. kesehatan semua. Iya. Jadi kalau bicara tentang kanker serviks juga, kalau kita balik tentang definisi sehat sendiri itu kan adalah sejahtera baik Secara fisik, tapi ekonomi juga kan. Iya. Berarti ekonomi ini berpengaruh nggak kalau tentang kanker serviks itu sendiri? Mungkin ada yang bisa kasih tanggapan mulai dari Kak Tiara mungkin. Oke, menurut aku nih Kak Rahman, tentu saja faktor ekonomi ini berpengaruh banget gitu. Kenapa? Karena mungkin dari pemenuhan gizi dulu perlu kita ketahui bahwa penyakit kanker serviks ini sendiri tidak semata-mata karena ya emang pengaruhnya lebih besar di sering gonta-ganti pasangan, tapi kita juga tidak dapat menutup mata bahwa ternyata dari pemenuhan gizi ini dapat berpengaruh gitu loh pada kesehatan reproduksi kita itu sendiri. Apabila pemenuhan ekonominya tidak mumpuni, tidak tercapai dengan baik, ya tentu saja itu dapat mempengaruhi beberapa hal, entah sistem imunnya menurun gitu. Jadi ketika imunnya kita itu turun, maka dengan gampangnya virus-virus itu masuk gitu loh. Menurut Dari aku. Ibu Ulfa sendiri? Jadi mungkin
mungkin kalau dari segi ekonomi ya, dia berpengaruh secara tidak langsung. Bukan berarti yang ekonominya mohon maaf ya Iya. kurang, dia pasti dia akan kena servis karena pendapatannya di bawah UMR ya, tidak seperti itu. Tapi berpengaruh secara tidak langsung. Iya, Jadi benar-benar. misalkan karena kan vaksin HPV ini kan masih berbayar. Iya, benar. Jadi agak kesulitan ya untuk mengakses vaksinnya gitu. Jadi ya kalau memang belum mampu mengakses vaksinnya, lakukan upaya preventif yang lain. Kenali faktor resikonya, hindari, kemudian sering melakukan screening. Toh. Kalau dari KFC, Ya, jadi kalau dari saya kayaknya sependapat dengan Ibu dan juga Tiara bahwasanya ekonomi juga berperan penting dalam mengakibatkan kanker serviks ini ya teman-teman. Jadi kita nggak boleh lihat cuma dari satu sisi aja, kita harus lihat dari segala sisi. Karena nggak hanya faktor kesehatan juga berpengaruh, ternyata faktor ekonomi juga berpengaruh teman-teman. Seperti tadi pemenuhan gizi, yang dimana apa yang kita makan itu jadi itu berdampak juga pada diri kita. Nah, kesehatan kita itu berawal dari apa yang kita konsumsi. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang kandungan gizinya seimbang, jadi mungkin kita akan memiliki sistem imun tubuh yang baik. Jadi penyakit-penyakit akan Lebih sulit. Nah, lebih sulit untuk masuk gitu. Kemudian untuk akses layanan kesehatannya ya Bu ya. Jadi mungkin pemerintah bisa menjembatani untuk para masyarakat yang ekonominya di bawah untuk bisa mengakses nih vaksin dari HPV ini. Jadi vaksin HPV ini dapat merata ke seluruh masyarakat di Indonesia. ya betul. Kalau kanker serviks ini kan berhubungan tentang wanita, yang dimana wanita ini adalah yang melahirkan. Itu berpengaruh nggak sama keturunannya, Ibu? Berpengaruh dari segi apa nih? Genetik ya? Iya kan? Kalau kita lihat dari segi genetik memang ada berdasarkan beberapa penelitian ya, ada beberapa jenis penyakit yang itu bisa menurun ke anaknya. Tapi untuk kanker serviks tadi seperti yang saya katakan penyebab utamanya adalah virus. Jadi genetik mungkin mempengaruhi tapi tidak sesignifikan itu pengaruhnya gitu. Kalau biasanya saya ngomong di kelas-kelasnya, kalau genetik itu seperti tombol power. Kalau ditekan maka aktif. Selama tidak ditekan ya tidak akan aktif gitu. Jadi tetap lakukan upaya preventif sebisa kita, hindari faktor resikonya. Intinya sih itu kalau mau terhindar dari CSR. Jadi itu pencegahan dari kanker serviks itu sendiri. Sekarang kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita taruh di Instagram. Mungkin mana HP saya ya? Gimana ya? Ini. Jadi kita bakalan baca dulu nih Kak Suci pertanyaan. Duh. Nah, ini pertanyaan. Apakah pertanyaan banyak banget nih atau Aduh banget. enggak banyak deh. kan followers PPK ini Oh, udah berapa sih? Takut banget. Mungkin bisa dipromosi juga biar buat nambah-nambah. Ya, jangan lupa Apa. follow Instagram PPK UNG 2023 biar followersnya nambah dan melunjak followersnya. Jadi kita bakalan baca sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh followers dari PPK UNG 2023. Oke, kita mulai dari ada dari Kak Ed Firhan Kadullah nih. Pertanyaannya adalah selain menghindari free sex, apa yang harus dilakukan untuk menghindari HPV? Siapa nih? Oh ya. Menghindari free sex berarti dari individunya ya. Iya. Selektif memilih pasangan. Ya. Mungkin Lagi-lagi kita ya. sudah berusaha untuk menghindari free sex ya. Tapi ternyata pasangan kita. bagaimana? Ya, Jadi benar. kita harus menjamin bahwa pasangan kita juga bersih. Gitu. Kemudian selain free sex, upaya pencegahannya ya untuk menghindari ya. Sama seperti yang tadi saya katakan, kenali faktor resikonya, dari faktor resikonya, dan yang paling penting itu sebenarnya screening. Kalau misalkan dari proses screening setelah proses screening ya ternyata yang bersangkutan itu positif, penanganannya lebih cepat. Misalkan apalagi terdeteksinya masih stadium awal, masih stadium 1, itu persentase untuk sembuh. Karena saya pernah ada pengalaman ya, orang dekat yang kena CA cervix. Itu ditahunya bukan karena gejalanya dia rasakan, gitu, tapi karena pap smear, gitu, proses screening. Jadi dia tahu dari proses pap smear bahwa dia positif kena cancer. Ini masih stadium awal, jadi penanganannya cepat. Penanganan cepat dan alhamdulillah sampai sekarang masih dapat survive. Jadi intinya itu screening
screening itu bisa dilakukan 3 sampai 5 tahun sekali dan lebih baik kalau dilakukan setiap tahun secara rutin. Apalagi kalau yang sudah aktif secara seksual ya, lebih sering lebih bagus untuk menghindari. Berarti buat teman-teman yang mau nikah Iya, benar. harus screening dulu gitu, Screening, biar tahu penyakit, bukan hanya kanker serviks tapi juga penyakit lainnya yang berhubungan tentang hubungan intim yang Pasangannya juga ya, jangan hanya Iya. pasangannya juga penting. Kalau perlu, kalau mau nikah kasih tunjuk, oh nih sertifikat vaksin. Takut banget. Oke, aman. Lanjut. Berarti lanjut kalau ini. Sekarang pertanyaan selanjutnya mungkin Pertanyaan selanjutnya dari Kak Rahma Podio, yaitu bagaimana peran remaja dalam mengatasi stigma dan ketakutan terkait kanker serviks? mungkin KFC. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang stigma ya, jadi stigma adalah sebuah label kepada manusia atau kepada kehidupan sosial, yang dimana stigma ini akan mengarah ke diskriminasi, yang awalnya hanya pandangan, yang akhirnya melanjut ke perlakuan sosial gitu kepada orang yang berbeda dengan kita. Kemudian bagaimana sih sikap remaja terhadap seorang yang terkena kanker serviks? Ya teman-teman. Kalau dari saya pribadi, saya selalu menanamkan prinsip untuk melihat semuanya lebih dekat gitu. Saya selalu menanamkan prinsip untuk cari tahu dulu sebab akibatnya apa. Jangan langsung kita menstigma, mengatakan bahwasannya, wah dia terkena kanker serviks nih, pasti sering gonta-ganti pasangan, pasti sering, mohon maaf ya, sering berzina ya. Tapi kita nggak tahu tuh sebabnya, mungkin karena pola hidupnya yang nggak bersih, atau mungkin karena genetik juga, kan masih banyak faktor-faktor yang menyebabkan kanker serviks gitu. Jadi ayolah kita para remaja ya, harus berpikiran yang lebih terbuka lagi. Kita harus peka dengan lingkungan sekitar kita. Jangan hanya ikut-ikutan dengan teman-teman yang lainnya. Kita harus cuman berpatokan pada stigma. Kita melihat ada yang berbeda, kita judge mereka, kita diskriminasi mereka, kita perlakukan mereka dengan tidak adil. Teman-teman, semua manusia ini punya hak ya. Mereka punya hak. Nah, hak apa sih yang perlu mereka dapatkan? Hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk mendapatkan mereka tempat untuk bisa berpendapat, mengeluarkan suara mereka. Jadi ayolah para remaja ya, untuk para remaja nih yang sebagai tonggak kehidupan bangsa, nih calon-calon penerus bangsa ya. Jadi kalau misalnya kalian masih terpaku dengan stigma dan diskriminasi, kayaknya aduh, kalian udah bukan remaja yang sehat lagi nih. Jadi ayolah. Jadi sebagai seorang remaja, kita harus jauhi diri kita dari stigma dan diskriminasi dan mencoba melihat semuanya lebih dekat lagi. Itu dia pembahasan tentang kanker serviks ya Kak Suci, yang dimana kanker serviks ini biasanya terjadi paling banyak itu di perempuan karena faktor resikonya itu ada pada perempuan kan. Nah, kesimpulan mungkin yang bisa kita ambil dari podcast kali ini, podcast Bicara Replika pada episode kali ini, itu cegahlah penyakit mungkin mulai dari diri kita sendiri dulu, baru ke orang lain. Jadi kenali penyakitnya, kenali faktor resikonya, kenali gejalanya supaya terhindar dari penyakit, apalagi penyakit kanker serviks nih. Oke, itu dia pembahasan tentang kanker serviks dalam rangka Hari Kanker Sedunia. Ya, ini dia podcast Bicara Replika pada episode pertama, yang dimana ada pemateri-pemateri tentunya yang luar biasa sudah bagi-bagi dan juga sharing-sharing ini Kak Suci. Dan mungkin ini adalah pembahasan terakhir, dan inilah Bicara Replika pada episode pertama, dan sampai jumpa di Bicara Replika episode selanjutnya. Dadah. See you.